Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat dan semangat, berprestasi, berakhlak mulia. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya terlihat sehat ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh KM, silakan. KM-nya Maharani, silakan. Ya, ayo teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Coba Ibu ingin tahu dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu Guru. Hadir semua. Oh, alhamdulillah ya, hadir semua. Berarti semuanya sehat walafiat ya. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu ingin memberikan semangat dulu terhadap kalian. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ada yang tahu judulnya apa ini? Bangun pemuda ya, Bu. Ya, betul sekali. Ini judulnya Bangun Pemudi-Pemuda. Ada yang sudah hafal atau belum tahu? Hafal, Siapa? Hafal dong, Bu Hafal Guru. ya. Nah, kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemuda bersama-sama terlebih dahulu ya. Hitungan 3, kita mulai. 1, 2, 3. Belum Indonesia. Ini nyanyi banget sedih. Boleh Bangun nyanyi semuanya. Indonesia. Dengan bajumu singkat untuk negara yang akan dan kewajibanmu menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, alhamdulillah ya. Nah, itu tadi adalah lagu wajib nasional yang berjudul Bangun Pemudi-Pemuda. Nah, sekarang kalian sudah berada di kelas 6, berarti tandanya kalian sudah memasuki fase remaja ya. Nah, ketika kelak nanti kalian besar, mungkin nanti ketika kalian besar ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi dosen, dan bahkan bisa menggapai cita-cita kalian. Nah, Ibu berharap di sini kalian bisa memberikan kontribusi yang baik, yang bermanfaat, khususnya di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, bahkan sampai lingkungan yang lebih besar lagi, ya. Seperti itu. Aku pengen jadi presiden. Wah, bagus sekali Maharani cita-citanya ya. Nah, Ya, berarti Maharani harus lebih semangat, lebih siap lagi dalam mengikuti pembelajaran. Oke? Ya, Bu. Oke, anak-anakku sekalian. Minggu kemarin, coba kita ingat-ingat lagi. Kita telah belajar apa ya? Maharani, ingat nggak? Ingat tidak? Belajar tata. Saya lupa, Bu Guru, belum makan. Wah, lupa nampaknya tidak belajar ya ini Maharani. Iya, Nah, anak-anakku sekalian, minggu kemarin kita telah belajar mengenai penemu-penemu yang ada di dunia ya. Nah, salah satunya ada yang menemukan listrik. Coba, ada yang ingat siapa yang menemukan listrik? Michael Faraday, Bu. Oke, Faraday ya. Ada juga yang menemukan telepon. Ada yang tahu siapa yang menemukan telepon? Alexander Graham Bell, Bu. Wah, Lucy ini hebat ya. Ternyata sepertinya belajar dulu nih. Ya, Lucy good job pintar Lucy. ya. Nggak mati lampu nah. ya di rumah ya? Nah, Nggak kayak di sekarang- rumah Ibu Maharani. Iya, Nah, mati sekarang kita akan belajar meneruskan materi yang berkaitan dengan globalisasi di sekitarku. Ya, kita akan belajar tentang cara menghargai dan bersikap toleran terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Kemudian kita juga akan mengetahui cara bagaimana menemukan listrik itu.
Nah, kita akan melakukan percobaan di sini. Kemudian yang ketiga, kita juga akan mengetahui apa saja kira-kira kerjasama dan peran yang dilakukan oleh Indonesia di ASEAN, khususnya di bidang budaya serta ekonomi. Bu. Ya, Berarti nonton video ya, Bu. ya, betul sekali. Kita akan menonton video ya, akan memperhatikan gambar, akan membaca teks ya. Siap untuk belajar? Siap, Bu. Siap ya. Nah, untuk tambah semangat lagi, alangkah baiknya kita akan melakukan tepuk the best dulu. Ada yang masih ingat tepuk the best? Ingat, Bu Guru. Ingat dong ya. Ya, oke. I am the best. Semuanya duduk siap. Siap. Oke, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Allahu Akbar. Oke, sudah semangat? Semangat banget, Bu Guru. Ini Sudah, pengen Bu. ngerti. Oke, semangat ya. Nah, coba semuanya konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, Ibu ingin ketika Ibu mengajar, ketika Ibu memberi pelajaran, coba kalian tolong perhatikan terlebih dahulu, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang makan, apalagi tidak ada yang bercanda dengan temannya. Siap? Iya. Siap ya, Maharani Bu. terus ya. Maharani Ngobrol. jangan ngobrol terus ya. Siap Maharani? Iya, siap, Bu Guru. Tapi Ikhwan Siap, tuh ya. senangnya ngobrol. Oke, jangan ke biarkan belakang, saja Bu ya. Guru. Ya, jangan ngobrol. Oke. Coba perhatikan di sini. Kira-kira di sini Bu Lilis memiliki ada 2 gambar. Gambar apa ya kira-kira di sini? Gambar Coba. batik. Ada yang Itu ada baju batik. Oke, good job, batik. Kemudian apa Angklung, lagi? Bu. Ada angklung. Ya, betul sekali anak-anakku. Di sini ada gambar batik, baju batik, dan di sini ada gambar angklung. Angklung. Ada Kira-kira- globenya juga tuh. Iya, betul sekali ada globenya juga. Oh, ada Kira-kira tangannya, Bu menurut Guru. apa? Oh, itu globenya ada tangannya. Iya, ini gambar reklame ya. Nah, Oh. coba anak-anakku sekalian perhatikan. Kira-kira menurut kalian, apa perbedaan dari kedua gambar ini? Siapa yang bisa jawab? Aku, Ayo, Bu Guru, aku. coba apa? Yang Maharani apa? Nusantara batik, gambarnya warna biru. Yang Rabudaya, gambarnya warna merah. Wah, hebat ya. Betul Iya. sekali. Gambar yang pertama itu menunjukkan tentang batik, gambar batik, dan yang kedua tentang gambar angklung. Anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan di sekeliling kita. Ibu yakin semua di sini pasti memiliki kain batik atau baju batik. Betul tidak? Dia punya banyak banget. Betul, Bu. Pakai Kita batik, pakai batik, Bu. Iya, betul sekali. Nah, kemarin kita sudah memperingati Hari Batik ya, tanggal 2. Nah, anak-anakku sekalian, batik itu di Indonesia nampaknya telah tersebar di berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke ya. Di daerah-daerah di Indonesia itu memiliki batik khas tersendiri. Contohnya, di Jawa mungkin ada batik yang memiliki motif dari daerah Jawa. Kemudian di Papua itu ada juga batik yang motifnya itu mencirikan ciri khas dari daerah Papua. Contohnya ada motif burung cendrawasih. Nah, di Tasikmalaya sendiri, di tempat tinggal kita, ada juga batik Tasik yang motifnya itu menggambarkan payung dan bunga-bunga. Wah, nampaknya batik ini tersebar ya di seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian lihat yang kedua, yaitu ada angklung. Nah, angklung ini kira-kira berasal dari daerah mana ya alat musiknya? Dari Jawa Barat, Bu. Dari daerah kita. Apakah betul Jawa Tengah? Jawa Barat. Iya. Jawa Barat, Bu. Jawa Barat ya. Nah, iya betul sekali. Angklung ini berasal dari Jawa Barat ya. Ini terbuatnya dari apa? Coba lihat, perhatikan. Dari bambu. yang Dari bambu. Ya, betul sekali. Nah, kira-kira dari 2 gambar ini merupakan gambar kebudayaan ya. Kebudayaan daerah dari Jawa Barat dan dari Indonesia batik ini karena tersebar di seluruh Indonesia. Nah,
menurut kalian, mengapa kita harus melestarikan kebudayaan ini? Ada yang bisa jawab? Biar nanti anak kita itu juga tahu budaya, Bu Guru. Oh iya, betul sekali. Good job, Baharani. Supaya anak cucu kita nanti tahu budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu. Ada lagi kira-kira? Coba. Evi, Supaya silahkan. tidak Ada diakui negara lain, Bu. Betul tidak ya? Betul sekali, Farah. Supaya tidak diakui oleh negara lain, ya. Supaya batik dan angklung ini menjadi warisan asli dari Indonesia. Nah, berkaitan dengan gambar ini, dengan kebudayaan ini, tentunya kita sebagai bangsa Indonesia berperan penting juga di organisasi internasional, salah satunya di ASEAN. Minggu lalu Ibu sudah jelaskan ASEAN, ya. ASEAN itu kumpulan negara-negara bagian mana? Ada yang tahu tidak? Bagian barat, Bu Tenggara, Guru. Bu. Ya Tenggara, Bu. Asia Tenggara, Bu Tenggara. Guru. Nah, betul ya, bukan bagian barat. Nah, kalau Indonesia itu merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Ya. Nah, ternyata dari kebudayaan ini, Indonesia juga bisa berperan aktif dalam organisasi internasional dan bekerja sama dalam organisasi internasional, ya. Nah, tentunya dalam kegiatan sosial budaya ini berpengaruh juga terhadap kegiatan apa kira-kira dari budaya ini? Kegiatan jual beli, Bu Guru. Nah, jual beli itu ada di bidang apa? Ekonomi, Bu. Oke, good job. Maharani dan Elvi betul ya, itu ada di kegiatan ekonomi. Nah, ternyata ada dua nih kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Salah satunya di bidang budaya dan di bidang ekonomi. Nah, kira-kira sekarang Ibu di sini memiliki sebuah gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar Gambar baju, Bu. baju batik. Itu kayak Sama gambar baju mesin ya, Bu. Nah, anak-anakku sekalian coba perhatikan bersama-sama ya. Nah, di sini Bu Lilis memiliki sebuah gambar baju. Gambar baju ini ternyata bukan batik loh. Nah, ini namanya bordir. Ya, ini namanya bordir. Bordir itu berasal dari daerah kita, dari daerah Tasikmalaya. Sudah pernah tahu kan pastinya? Tahu, aku Ya, punya. Ibu aku punya baju ada bordirannya. Aku sih Nah, betul punya. sekali. Ada ya, Bu. Iya, nah ini namanya bordir ya. Bordir ini adalah khas Tasik. Ini adalah khas Tasik yang dibuat kalau dulu itu menggunakan tangan. Nah, karena perkembangan teknologi, informasi, globalisasi di sini sekarang kita menggunakan apa ini namanya? Mesin. Mesin bordir. Betul sekali. Nah, ini mesin bordir seperti ini ya. Coba bisa diperhatikan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Kira-kira menurut kalian bagaimana mesin bordir ini dapat bekerja? Coba Pakai siapa yang listrik, bisa Bu jawab? Guru. Pakai listrik ya. Bu. Oke, betul sekali pakai listrik. Nah, kalau tidak pakai listrik kira-kira bisa berjalan tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak punya kaki, Bu. Tidak bisa berjalan. Iya, Iya. betul sekali. Betul sekali, Evi. Tidak punya kaki, ya, tidak bisa menyala, ya. Nah, Iya, tidak bisa jadinya. bergerak mesin ini. Nah, jadi mesin bordir ini dapat berjalan membutuhkan listrik, ya. Nah, ternyata listrik itu sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan manusia. Betul tidak? Betul. Betul ya. Kan kalau Nah, nggak ada listrik nggak bisa wifi-an, Bu Guru. iya. Betul sekali. Kalau tidak ada listrik, kita tidak bisa wifi-an, kita tidak bisa menonton televisi. Kemudian kita tidak bisa apa lagi? Gelap, Bu Guru. Nggak bisa Gelap. video. Nggak ada lampu. Nah, gelap ya, tidak ada lampu. Sekarang bayangkan oleh kalian, bagaimana orang tua kita zaman dahulu kala, nenek kakek kita itu bisa hidup tanpa listrik. Mereka Iya, menggunakan pasti. apa kira-kira? Petromak, Bu. Pakai sentir, Petromak, Bu Guru. Iya, pakai petromak, pakai lampu minyak juga, kemudian pakai lilin ya. Nah, Sentir, itu. Bu Guru.
Ya, itu namanya ya, betul sekali, Maharani ya. Oke, Iya. kita lanjut ya. Masih semangat? Semangat Masih, dong. Bu. Kan Semangat menonton terus, Bu. video. Oke, nah di sini Bu Lilis memiliki sebuah video. Kira-kira video apa ya ini? Coba perhatikan. Saya nggak tahu Bu Guru, Wong belum kelihatan. Sekarang udah. Itu sih gambar apa Bu Guru? Coba perhatikan dulu. Oh iya. Kayak air ya Bu Guru. Itu menara-menara apa Bu Guru? Nah, ini kita akan belajar bagaimana caranya menghasilkan energi listrik ya. Coba perhatikan. Wah, aku pernah ke situ tuh. Bohong ah. Lu sih nggak pernah ya? Televisinya jadul ya. Apa sih Evi ngajakin ngobrol lagi nonton kok? Aku bilang sendiri kok. Nggak tahu lah, aku nggak mau temenan Bu. Maharani, boleh diam dulu. Ya, itu Evi tuh ngajakin ngobrol. Ih, gambar air terjun. Ih, ada kincir angin. Itu sih apa Bu Guru? Kasur. Ih, kayak di itu yang mainan banana boat. Gambar Nah, ini apa ada di itu, buku Bu paket Guru? kalian ya, nanti bisa dilihat. Bunda Ya, Bu. Bu. Itu sih gambar apa? Coba lihat dulu. Ini ada loh di buku paket kalian. Bu, suaranya tidak ada, Bu, videonya. Iya, Bu Guru, nggak kedengeran. Udah, Bu Guru, udah kedengeran. Oke, ya. Itu tadi adalah video tentang apa? Ada yang tahu? Listrik. Oke, proses menghasilkan listrik. Ya, tadi energi listrik itu didapat dari mana? Ada yang tahu tidak? Dari Coba yang bendungan, Bu memperhatikan. Guru, tadi ada dari air, Bu. Dari air, ya betul. Nah, ternyata anak-anakku sekalian, energi listrik itu didapat dari pembangkit listrik. Ya, nah di sini ada beberapa energi alternatif, diantaranya ada PLTA, tadi pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini salah satunya. Ini juga ada di buku paket kalian. Nanti kalian bisa identifikasi dan bisa membaca ya bacaannya. Bagaimana prosesnya, seperti itu. Ada juga PLTS, ada juga PLTU, dan ada juga listrik dihasilkan dari gelombang air laut, seperti itu. Oke, nah ternyata listrik itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, apalagi di era globalisasi ini. Cukup dengan satu kali sentuhan, kalian bisa menjelajah dunia yang kalian inginkan. Ya, Evi ketik atau mengklik negara Amerika. Evi bisa melihat bagaimana negara Amerika itu. Evi
Iya, Bu Maharani Guru. kemudian Maharani bisa melihat dengan satu kali sentuhan, bisa melihat video-video yang Maharani inginkan, khususnya Mana disentuh video-video mananya Bu Guru? apanya coba yang disentuh. Handphonenya, ya iya, Maharani kan punya handphone di rumah, ya. Sekarang juga pasti dibawa. Kalau di Nah, sekolah itu boleh ya. bawa nggak Bu? Kalau di sekolah itu ketika pembelajaran tertentu saja boleh bawa handphone, tentunya dengan pengawasan Bu Lilis, ya. Ya Untuk Bu, sehari-harinya nanti besok itu saya tidak bawa. boleh, ya. Oke, Kan buat selanjutnya. nyari materi. Ya, betul sekali. Hari ini boleh. Ibu bolehkan bawa handphone ya. Nah, Ya. selanjutnya di sini, Ibu memiliki sebuah video lagi nih. Coba dilihat. Video apa sih itu? Gerak-gerak kayak gitu? Coba lihat dulu ya. Ya. Wow, ada kentang. Wah, bagus. Nah, anak-anakku sekalian, tadi adalah video tentang cara pembuatan atau menghasilkan energi listrik dari bahan yang sangat sederhana. Kemarin Ibu sudah tugaskan, apakah dibawa bahan-bahannya? Di bawah, Bu. Dibawa ya, coba tunjukkan pada Bu Lilis. Kentangnya mana? Coba boleh diangkat. Ini Bu Guru. Oke, lemonnya bawa lemon. Bu Guru. Ini. Bawa ya. Oke, yang terakhir lampunya bawa. Bawah. Ini Bu. Ini. Nah, oke, bagus. Semuanya bawa ya. Nah, Ya. sekarang Bu. kita akan melakukan percobaan. Ya, percobaan menghasilkan energi listrik dari bahan yang sangat sederhana tadi. Sebelumnya Ibu akan bagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1, dengarkan baik-baik semuanya. Awas, ada yang terlewat. Maya, Evi Maharani, kelompok 2 Dewi Eka Dia, dan yang terakhir yaitu kelompok 3 Farah Ikhwan Lucy. Ya. Nah, sekarang tugasnya Bu Lilis memiliki sebuah LKPD. LKPD-nya sudah dibagikan ya sama Ibu. Nah, coba dilihat. Di sana ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan. Namun sebelumnya coba perhatikan dulu. Di sini ada bacaan. Ada artikel tentang kebudayaan dari Tasikmalaya yaitu Payung Gelis. Ya, judulnya apa? Boleh dibaca bersama-sama? Payung gelis. Payung gelis yang mendunia. Oke, sekarang Ibu minta Eka, boleh dibaca paragraf Ya, Bu. pertama? Bu Lilis, maaf izin ke belakang. Boleh, silahkan Maya. Ayo Eka, boleh dibaca? Ya Bu, payung gelis merupakan salah satu kerajinan khas dari kota Tasikmalaya. Bahkan payung gelis juga menjadi bagian dari logo dan ikon kota Tasikmalaya. Payung gelis dalam bahasa Indonesia adalah payung cantik. Payung merupakan alat pelindung dari hujan dan panas. Oke, cukup ya. Selanjutnya Oh, ya. dibaca oleh Aku, Bu Guru, aku. boleh Maharani, boleh dibaca paragraf yang ini selanjutnya. Payung gelis produksi kota Tasikmalaya bukan hanya dipasarkan di wilayah Tasikmalaya, tapi sudah tersebar ke mancanegara, baik Eropa, Amerika, dan Asia.
Payung Oke, gelis. cukup. Ya, Boleh. terima kasih. Oke, nah dari teks ini ternyata payung gelis ini menggunakan teknologi juga ya untuk membuatnya. Tadi berdasarkan bacaan ini, gagangnya itu dibuat menggunakan mesin. Mesin itu tentunya akan menggunakan Listrik. listrik. Iya, betul sekali. Nah, ini banyak sekali motifnya, warnanya ceria ya, warna-warni. Ya, bagus. Ada pink. Ya, betul sekali. Nah, ini juga sudah tersebar ke mancanegara, yaitu di Eropa, Amerika, dan Asia. Hebat tidak kira-kira? Hebat. Hebat, Hebat Bu. ya. Nah, oke. Sekarang, nah ini juga ada lagi kebudayaan dari Tasik, yaitu ada sandal tarumpah. Ini seperti ini, yang sering digunakan oleh Gubernur Jawa Barat. Kemudian kelom gelis, ini sendal untuk perempuan yang terbuat dari kayu, ya, seperti itu. Nah, bagus ya. Iya. Nah, sekarang Bu, anak-anakku, warna-warni. ya, sekarang anak-anakku sekalian, kalian bersama kelompok kalian, silahkan membuka LKPD-nya, dibaca petunjuknya, dan tugasnya coba dikerjakan, ya. Coba perhatikan dulu LKPD-nya, dibaca. Nah, di sini ada LKPD ya. Nah, nanti kalian silahkan tulis kelompoknya, kelompok berapa dan nama anggotanya. Kemudian kalian tahap yang pertama, silahkan baca dulu petunjuk untuk mengisi soal yang pertama. Ini ada bacaan. Jawabannya nanti kalian simpan di sini. Tulis di sini hasil diskusinya. Dan yang kedua, Guru. kalian bisa menemukan informasi dari internet. Kalian bawa handphone kan semuanya ya? Bawa Wah, dong Bu. nih. Ya, nanti Bu. kalian coba cari bersama kelompok kalian peran apa saja kira-kira Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Nah, nanti tuliskan di sini apa saja poin-poinnya dan di bidang ekonomi. Nah, ini untuk ekonominya di sini ya, dalam diagram lebah. Dan PPKN-nya yaitu kalian di sini bisa menuliskan sifat atau sikap apa yang harus kita lakukan dalam menghargai atau dalam menghargai kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Tasikmalaya. Kemudian, nah ini untuk percobaannya silahkan kalian lihat dan kalian lakukan berdasarkan bahan-bahan yang sudah dibawa. Silahkan tulis nama percobaannya apa, sebutkan tujuan yang kalian ketahui, alat dan bahannya apa saja. Nah, nanti di sini kalian menjawab pertanyaan berdasarkan percobaan-percobaan yang telah kalian lakukan. Siap? Kelompokan ya, Bu Guru. Iya, bersama kelompok yang tadi sudah Ibu bagi. Siap? Ya. Oke, Siap. hitungan 3, kita konsentrasi lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi Konsentrasi dimulai. dimulai. Oke, baik. Nah, bagaimana anak-anakku? Ada kesulitan tidak dalam mengerjakannya? Kecil, Bu Guru. Aku bisa. Bisa ya? Nggak Hebat. bisa tuh. Bagaimana kelompok 2 bisa? Bisa, Bu. Kelompok 1 bisa? Bisa dong. Aku kan Bisa udah ya? mikir. Iya, oke. Nah, sekarang coba. Ibu ingin lihat hasil kerja kalian. Ada yang mau untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Kelompok 1 dulu. Ibu ingin tanya kelompok 1. Coba jawaban yang pertama itu sudah dikerjakan belum? Sudah, Bu. Sudah dikerjakan semua. Oke, sudah dikerjakan ya. Nah, coba Ibu ingin tahu jawabannya. Nomor 1, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Siapa yang Saya, akan Bu. menjawab? Saya, Bu. Oke, bagaimana Maya? Ya, Indonesia bekerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya dalam melakukan ekspor-impor kerajinan seni Indonesia, mempromosikan budaya Indonesia melalui acara-acara keanekaragaman atau melalui pariwisata. Kalau di bidang ekonomi, melakukan kerjasama di bidang industri seperti industri vaksin di Singapura, tembaga di Filipina, dan lain-lainnya, Bu Guru. Oke, good job ya. Bagaimana yang lainnya? Pendapatnya bagaimana? Hampir sama, Bu Guru. Punya kelompok saya ada ekspor dan impor, Bu.
Oke, sama ya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir mengenai percobaan. Dijawab oleh kelompok 3. Silahkan dipresentasikan. Ya, Bu. Boleh. Ya, Coba tadi. jawab nomor terakhir ya. Oh ya, nomor terakhir. Dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kentang dapat mengalirkan energi listrik karena getah kentang memengaruhi logam seng dan tembaga secara kimiawi, layaknya larutan elektrolit dalam aki. Lampu tersebut dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir. Iya, betul sekali. Bagaimana yang lainnya? Sudah sama? Sama, Bu Guru. Sama ya. Bu. Alhamdulillah Aku sama benar. ya. Oke, good job. Good job Betul untuk tidak, kelompok Bu? 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Yeay. Nah, anak-anakku sekalian, itu adalah hasil pengerjaan kalian dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada ya. Tadi kalian bisa mengerjakan percobaan IPA ya untuk menghasilkan energi listrik sederhana dari bahan-bahan sederhana. Kemudian juga kalian bisa menentukan sikap atas keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, kalian juga bisa mengetahui peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi sosial budaya di ASEAN. Betul? Betul ya? Betul, Bu Guru. Oke, sekarang Ibu ingin tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah Senang, susah? Bu. Senang. Nah, Bu. ada kesulitan tidak? Tidak dong, kan Tidak, aku Bu. belajar. Tadi Tidak ya? malam. Oke, sudah ya, sudah bisa semuanya ya, insya Allah ya. Iya. Oke, nah sekarang coba, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kali ini? Kita belajar listrik, Bu Guru, tadi. Betul sekali, kita belajar listrik. Apalagi? Coba. Kerja sama dengan ASEAN, Bu. Kerja sama dengan ASEAN. Di bidang apa, Evi? Di bidang ekonomi dan budaya, Bu. Oke, di bidang ekonomi dan budaya. Betul ya? Nah, sekarang karena pembelajarannya sudah habis, tapi sebelum kita keluar, nah Ibu di sini memiliki sebuah soal atau sebuah kuis. Silahkan kalian nanti kerjakan kuis. Ibu akan kirimkan kuis ini ke handphone kalian masing-masing. Kerjakan per orang ya, tidak kerjasama dengan temannya. Ya, tapi ingat aku kejujuran itu lebih penting. Awas nih, kejujuran Aku itu lebih nyontek penting lah. ya. Nggak boleh dong, ya. Jangan ya. Nah, ini ada soalnya silahkan Ada kerjakan. Oh iya, itu udah ada jawabannya. Jawabannya ya. Ayo, cepat Oke, dicatat dulu. Iya, catat dulu Nah, ya. silahkan kalian kerjakan ya. Biar nggak Nah. mikir. Nanti kalian kerjakan. Itu contoh aja ya. Kuisnya seperti itu ya. Ayo Nah, cepetan. oke. Udah, aku udah Sudah selesai, beres Bu ya? Guru. Sudah Ya. selesai semua. Waktunya sudah habis mengerjakan Sudah, Bu. kuisnya. Sudah habis ya. selesai. Sudah, Bu. Nah, nanti ini Ibu akan lihat hasilnya bagaimana dan tugasnya untuk kalian di rumah silahkan baca kembali halaman 56, kerjakan soal esai di sana sebanyak 5 soal. Nanti pertemuan berikutnya Ibu akan periksa. Siap? Ya, Bu. Siap ya? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke. Sampai sini ada yang bertanya lagi? Nggak ada, udah paham. Tidak, Bu Guru. Sudah Sudah cukup, paham ya? Bu. Oke. Ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu cukupkan sampai sini pembelajarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil Alamin. Alhamdulillah. Setelah ini silahkan kalian siap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.